Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel ini bersama dengan saya, Willy Setiawan. Video ini masih merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya mengenai Microsoft Word. Dan secara khusus, kali ini kita akan membicarakan mengenai yang namanya mail merge. Nah, mail merge. Nah, ini mungkin bisa saya katakan tingkat lanjut mungkin ya dalam tanda kutip. Karena di sini kita nanti akan menggabungkan istilahnya, jadi mengkombinasikan antara Word dengan Excel. Tapi Excel nanti kita masih belum ini ya. Excelnya hanya sebagai sumber data saja, jadi kita belum tidak melakukan pengolahan apa-apa di dalam Excel. Jadi saya sudah punya Excel berisi data gitu, berisi sebuah data murid. Nanti data ini akan saya coba tampilkan ke dalam Microsoft Word. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai saja. Oke, kurang lebih ini adalah data Excel-nya. Jadi di sini kebetulan data murid-murid ya, data murid-murid ada banyak sekali. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 230 data gitu ya. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya saya mau membuat apa ya? Katakanlah misalnya saya mau membuat sertifikat ya atau piagam. Nah, mau saya berikan ya anggaplah ke semua murid itu, misalnya ke seluruh murid yang sekitar 230-an tadi itu ya. Mau saya berikan ke mereka. Nah, bisa sih mungkin kita buat piagam gitu ya. Kita sudah kita pakai Word ya, kita bikinnya pakai Word misalnya. Kemudian sudah kita buat sertifikat atau piagam gitu, kemudian kita sudah tulis nama si A. Sudah kita tulis. Nah, kemudian setelah itu kita simpan ya kan, kita simpan, kemudian kita save as ya, atau kita copy filenya, kemudian kita edit, kita ganti nama yang lain. Nah, kita harus melakukan sebanyak sekian kali ya, sekian banyak murid yang ingin kita beri dokumen tersebut. Nah, itu kan sangat lama sekali dan sangat membuang waktu ya, tapi bisa dilakukan, cuman tadi itu sangat membuang waktu, tidak efektif gitu ya. Maka dengan mail merge ini kita bisa terbantu, sangat terbantu. Kita cukup membuat satu template istilahnya ya. Kita langsung saja, ini hanya contoh aja ya. Saya akan buat dalam bentuk landscape misalnya. Terus kemudian ini kita membuat format sertifikatnya dulu misalnya, tapi hanya asal saja, tidak yang sebenarnya. Lalu misalnya di sini saya pakai WordArt saja ya, sambil mengenalkan WordArt. Ini belum pernah kita bahas dari video-video sebelumnya. Ada di insert ini, kemudian ada ini WordArt. Mungkin saya perbesar. Nah, ini sama ya, masih pesan saya diperhatikan kursor yang gede, yang besar gitu ya. Kursor yang kecil diabaikan aja. Oke, terus kemudian ini insert WordArt. Nah, saya pakai yang standar saja. Nah, WordArt itu, nah di sini saya ketik misalnya apa ya, sertifikat misalnya gitu. Oke, terus kemudian ini saya ketengahkan, nggak bisa. Oh, salah. Ini bisa saya geser nggak? Oh, bisa. Oh, ini kita buat inline saja. Nah, kita buat inline. Nah, ini. Nah, sudah. Dia akan ikut dengan sesuai paragraf yang kita atur gitu ya. Sertifikat misalnya seperti ini. Kemudian di bawah sini saya buat lagi, misalnya saya pakai WordArt lagi, saya pakai yang ini misalnya, atau tetap ini aja dah. Di sini saya tulis lagi, diberikan kepada gitu misalnya ya. Nah, oke, juga sama saya buat inline. Oke, terus kemudian di sini nah udah, misalnya seperti ini, misalnya kurang lebih aja ya.
Di sini ini tempatnya saya ingin menuliskan nama murid. Jadi di sini nanti ini adalah nama murid. Ya, nama murid di sini. Ya, nanti ukuran saya besarkan. Terus di sini nanti ini adalah kelas ya, kelas, kemudian garis miring nomor absen. Misalnya seperti itu, ini contoh aja. Nah, maka ini kalau ini kita buat secara manual, sistem copy paste atau save as gitu, kita harus melakukan itu sebanyak sekian kali, ya, sebanyak sekian murid yang ingin kita beri dokumen ini. Itu. Maka dengan mail merge kita sangat terbantu. Kita akan coba langsung aja ya, ini saya hapus. Oh, bisa biarkan dulu aja sebagai penanda tempatnya di situ. Oke, yang pertama caranya adalah kita menggunakan menu mailings ya, dari kata mail merge, maka kita bisa langsung mail ya, mailings ya, nyambung ke ini mailings ini. Kemudian kita pilih select recipient ya, select recipient. Cuman dipastikan dulu file Excel-nya itu sudah ada, sudah jadi gitu. Dan sebisa mungkin walaupun nanti tetap bisa disesuaikan, tapi sebisa mungkin kalaupun ada judul kolom ya, itu diletakkan di baris pertama saja. Baris kedua dan seterusnya itu sudah mulai isi data, diusahakan seperti itu. Tetapi sekali lagi itu nanti bisa disesuaikan. Kalaupun tidak begitu bisa disesuaikan ya. Ini saya buat yang paling simpel, jadi baris pertamanya judul kolom, baris kedua dan seterusnya itu adalah isi datanya. Oke, kita langsung di sini tadi ini ya, select recipient. Select recipient ini gunanya untuk menentukan atau untuk menentukan file Excel-nya mana gitu. Ya kan, jadi ceritanya di pengantar saya file Word ini akan terkoneksi. Nah, akan terkoneksi dengan file Excel. Sehingga nanti file data di file Excel itu bisa muncul di sini nanti gitu. Dan otomatis Word ini akan otomatis membuat sekian halaman, sekian lembar sebanyak data yang ada di Excel otomatis. Jadi ada 100 ya, akan otomatis terbentuk 100 lembar. Ada 500 data ya, akan otomatis terbentuk 500 lembar gitu. Oke ya, select recipient untuk menentukan file Excel-nya yang mana. Kita klik ini, kemudian kita pilih use an existing list ini ya. Use an existing list. Oke, kemudian masih menunggu. Nah, ini ya, ada judulnya select data source. Nah, artinya kita memilih sumber datanya, file datanya di mana. Jadi makanya tadi saya katakan di awal, Excel itu sebagai data kita, file data kita yang menjadi sumber data istilahnya, atau mungkin juga bisa disebut sebagai database-nya. Oke, kita pilih itu, saya letakkan di sini. Nah, ini ya, data murid. Saya sudah simpan di file data murid. Oke, ini saya klik, kemudian saya open. Nah, ada pilihan. Ini adalah tab-nya. Coba ya, kita pindah ke Excel-nya untuk pembanding. Nah, ini tab-nya ini. Jadi kalau di sini ada beberapa tab, ya ini kan bisa tambahin tab, ya. Nah, kita tentukan data kita dari tab yang mana, gitu. Ada tab yang mana, gitu. Kalau tempat saya ada di sini 2020-2021. Maka di sini saya pilih ini ya, saya sudah klik ini 2020-2021. Kemudian nah ini. Tadi kaitannya dengan yang saya sebutkan sebelumnya, first row of data contains column headers. Jadi file Excel-nya ini gimana? Baris pertama, nah first row ya, baris pertama ini kolom header atau bukan? Baris pertama ini judul kolom atau bukan? Gitu. Nah, kalau baris pertamanya itu judul kolom, maka ini kita centang. Tapi kalau baris pertama ini sudah langsung isi, kita nggak pakai judul kolom di atas itu, langsung isi data, maka centang ini dihapus ya. Tapi karena di file saya ini, di contoh ini kebetulan baris pertama ini adalah judul kolom, maka ini tetap saya biarkan. First row of data contains column header. Oke, kalau sudah ini saya oke. Udah, dengan demikian file Word ini sudah terhubung dengan file Excel. Nah, simple kan?
Sekarang berikutnya, nah tadi kan ini disable semua tadi ya, jadi kan abu-abu semua ini. Supaya nanti kalau ini coba digeser, dilihat di menit yang sebelumnya, ini abu-abu semua. Nah begitu ini sudah terkoneksi dengan Excel, maka ini akan jadi aktif, jadi enable. Nah kita akan langsung ke sini, insert merge field to column. Jadi kalau kita klik, nah ini adalah kolom-kolom yang ada di dalam Excel kita tadi. Kita coba lihat. Nah, ini ada nama, jenis kelamin, kelas. Persis, ya kan? Persis. Nama, JK, kelas, ABS, ya absen, wali kelas. Di kolom A itu ada nomor induk, NIS, gitu ya. Sama persis. Nah, gitu ya. Insert merge field. Ya, artinya kita mau menampilkan yang mana gitu, mau kolom yang mana. Oh, saya mau kolom yang nama, saya mau kolom yang kelas. Nah, gitu. Oke, kita langsung coba aja di sini. Ini ada nama murid, ya ini saya hapus. Ini adalah nama murid, maka di situ saya akan klik yang ini, insert merge field, ya insert merge field, kemudian nama. Nah, simbolnya akan jadi seperti ini. Nama gitu ya, sesuai dengan nama kolomnya, kemudian diapit oleh seperti semacam kurung lancip ya, kurung lancip yang kecil. Oke, dan kalau saya klik dia akan jadi kayak terblok. Nah, gitu. Dia kayak kena blok, padahal nggak saya blok. Itu ciri kalau ini sudah merupakan fieldnya atau merupakan kolom dari mail merge. Ya. Cirinya seperti itu. Lalu ini kelas. Saya blok ini kelas, ini saya hapus. Kemudian insert merge field lagi, ini adalah kelas. Nah, ini ya. Dah. Ini saya spasi ya. Oke. Ini saya kombinasikan. Jadi kelas, kemudian garis miring, itu saya tulis manual, kemudian nomor absen. Nomor absen juga sama. Ini sudah ada spasinya. Oh, sudah. Nomor absen. Absen, nah ini ya. Udah, begitu. Selesai. Ya. Ini kita poles dulu ya, supaya ini saya blok, kemudian saya ubah misalnya fontnya. Jadi ini nggak ngaruh ya. Jadi di mana di Excel ini fontnya seberapa, jenis fontnya apa, itu nggak ngaruh. Tetap kita ngaturnya di Word-nya ini. Di sini misalnya fontnya saya ganti Times New Roman misalnya gitu ya, Times New Roman. Oke, atau mungkin yang lain ya, biar nggak ini. Kalau sertifikat kan biasanya tulisannya yang sedikit melungker-melungker ya, tapi yang penting bisa terbaca yang penting. Oke, misalnya mana ya? Ini aja sudah ya. Oke, ini. Kemudian fontnya misalnya, nah saya buat begini atau ya begini misalnya. Hanya contoh aja. Oke, ini adalah format awalnya gitu ya. Nah, kita kembali ke tadi mailings. Nah, mailings. Kemudian di sebelah sini ada preview result. Nah, ini preview result. Ya. Kalau preview resultnya masih off, ini kan masih off ini, belum saya pencet ya, masih non aktif, masih belum aktif. Maka di sini akan munculnya berupa rumus istilahnya gitu ya, masih berupa rumusnya. Nah, baru kalau ini saya klik previewnya, klik, nah baru muncul isinya ini ya, persis dengan yang ada di Excel. Nah ini. Dan tidak harus diambil semua ya, ada jenis kelamin, ada wali kelas, ada nomor induk, tidak saya ambil semua. Saya hanya ambil beberapa sesuai yang dibutuhkan, bisa, nggak masalah. Oke, terus saya next saja ini. Nah ini. Ini untuk seperti biasa ya, kayak di player itu ya, ini untuk ke data paling awal, ini data paling akhir. Nah, gitu ya. Ini mundur satu, ini maju satu gitu ya. Satu-satu ini banyak sekali. Ini dia bablas ini, bablas sampai ke bawah terus tuh kayaknya. Nah, dia bablas sampai bawah sini. Gitu ya. Oh, ini kebetulan ya, karena kebetulan di sini saya buat barisnya sampai 301. 301 dikurangin tadi judul kolom, kurangin 1 kan jadi ada 300 data. 300 data. Maka di sini tadi benar ada 300. Nah, dia. Tapi nggak masalah. Kita bisa pakai mana yang diperlukan. Ya. Kalau nggak salah terakhir tuh 230. Nah ini ya.
230 udah ini mentok kalau nggak salah. Nah, udah kosong. Dah begini. Ya, jadi dalam sekali kerja ya sebentar hanya beberapa menit ini kan sudah bisa membuat sebanyak 230 dokumen gitu. Nah, sekarang cara pakainya. Cara pakainya itu di sini, finish and merge. Finish and merge ya, finish and merge, tinggal klik finish and merge, kemudian terserah kita mau kita edit dulu. Jadi gini bedanya itu, oh yang ini dulu yang paling gampang ya. Kalau kita mau kalau kita pilih print ya, maka ya ngeprint. Kita mau print yang mana? Mau ini yang sedang current record ini yang sedang tampil sekarang ini. Jadi kalau ini misalnya saya pas kebetulan ada di lembar ke 63 misalnya. Contoh aja asal. Nah, ini ya. Kemudian saya pilih finish and merge, kemudian saya pilih print documents, kemudian saya pilih yang current record. Artinya yang nanti akan kita print itu hanya lembar ini saja, halaman ini saja. Atau bisa satu paket, mau dari halaman berapa sampai berapa itu bisa juga. Ya, jadi mau saya print dari halaman misalnya 5 sampai 30 bisa. Ya. Oke, coba ini kalau saya oke, akan buka. Nah, akan buka option printer. Ini seperti biasa sudah ngeprint biasa. Gitu. Jadi ini sudah nggak perlu ngatur di sini lagi kalau gitu. Ya, oh, ini ngatur tapi halaman ini. Ini kan kebetulan hanya satu halaman ya, jadi nggak perlu pengaturan ini. Gitu. Oke ya, jadi seperti itu, tinggal ngeprint. Kemudian yang kedua tadi, edit. Nah, edit itu saya langsung praktekkan aja, nanti kelihatan yang di sini. Ini kemudian di sini akan sama. Sementara ini akan sama kayak yang ngeprint tadi. Saya mau edit halaman ini saja yang sedang tampil ini, atau semuanya ini ya, ada semuanya. Atau tertentu dari data sekian sampai sekian, bebas ya. Saya ambil contoh, kalau semua jelas ya, semua pasti akan kena cetak akan tampil semua pasti. Current record tuh hanya satu ini saja. Kita coba yang from saja. From itu saya mulai dari misalnya 63, mulai 63 sampai misalnya 66 aja misalnya, 3 cukup, 4 ya. 63, 64, 65, 66, 4 lembar. Saya oke. Maka kalau ini saya oke, nah dia akan terbentuk. Nah ini ya. Tadi kan saya hanya satu file ini tadi, hanya satu file. Begitu saya tadi klik yang edit tadi itu, akan terbentuk satu file. Nah, istilah saya tapi ya, ini adalah, nah yang masih bisa diedit mail merge ini adalah file mentahannya, masih mentahannya. Jadi bisa kita olah mentahan. Yang ini, nah ini sudah matang ya, file matengan atau file sudah jadi yang sudah fix. Nah, ini dia sudah nggak, mail merge-nya mati ini, disable ya, sudah off. Kita hanya bisa melakukan edit teks seperti biasa ya, edit teks normal. Kita delete, kita ganti gitu, hanya seperti itu, tidak bisa mail merge lagi kalau yang ini. Nah, maka ini saya istilahkan dengan file mateng atau file yang sudah jadi. Ya, jadi makanya dari sini kita preview. Kemudian kalau memang ini mau untuk dokumentasi kita perlu semuanya, maka memang biasanya kalau saya finish and merge, kemudian saya edit, kemudian saya cetak semua all. Udah saya simpan jadi satu file Word khusus yang sudah matang. Nggak bisa diedit lagi, kecuali edit manual tadi ya, tapi secara mail merge nggak bisa diedit lagi. Kalau mau ngedit lewat sini ya, Oke, kurang lebih itu kita kan tadi lihat di file matengan ini tadi. Nah ini ada, nah ini ya benar ya, ada 4 halaman, page 1 of 4, halaman 1 dari 4. Nah, ini adalah halaman yang pertama, ini halaman yang kedua, nah kan bisa kan, ini halaman yang ketiga, ini halaman yang keempat. Nah, gitu ya. Jadi dalam satu kali kerja hanya beberapa menit ya. Ini mungkin kebetulan hanya contoh simple. Langsung bisa jadi untuk sekian ratus ya, untuk sekian ratus lembar atau sekian ratus record, sekian ratus data. Gitu, menggunakan mail merge. Oke. Nah, saya kira itu yang penting ini, yang terutama topik utamanya di sini penggunaan mail merge. Selebihnya ini ada sedikit tambahan.
itu mengenai waktu kita menyimpan file. Ya, ini saya tutup aja ya, saya tutup, nggak perlu saya simpan. Nggak perlu saya simpan. Prinsipnya, cirinya ini, dia namanya letters biasanya. Letters 1 itu biasanya hasil ya, hasil dari mail merge biasanya. Oke, atau mungkin tergantung dengan versi bahasa juga ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya nggak tahu apakah jadi surat 1 atau enggak, saya kurang paham. Gitu ya. Oke, baik, ini saya don't save saja. Nah, sekarang ini saya simpan dulu ya. Ini saya simpan, saya Ctrl S saja. Kemudian saya akan simpan ke tempat saya tadi di Excel, di sini. Kemudian di sini, di kelas, di bahan. Nah, saya taruh di sini. Ini saya mail merge saya gini. Oke, saya save. Oke. Nah, udah ya. Setelah ini saya tutup dulu. Saya close. Nah, ini saya close juga saja. Saya close. Ini save. Terus saya buka tadi filenya, bahan. Nah, ini ya. Kalau setiap kita membuka file mail merge itu di sini. Nah, kalau kita buka filenya ini, nah pasti akan muncul notif kayak gini. Artinya ini semacam konfirmasi gitu ya. Karena kita tadi kan mengkoneksikan antara file Word dengan data di Excel ya. Maka pasti muncul kayak gini. Ini di yes. Ini kalau ini harus pilih yes gitu ya. Pilih yes, nah sudah muncul lagi. Gitu. Mailings, nah ini ya. Ini sudah isi datanya. Kalau mau masih yang ini kan, ini klik dimatikan previewnya supaya dia balik ke sini. Tapi sama saja gitu ya, nggak pengaruh. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tutup lagi ya, saya close, don't save misalnya. Ini saya pindah, coba ya, saya punya ini. Nah, data ini saya pindah ke sini, ke folder lain. Nah, sekarang dia terpisah ya. Saya buka lagi file ini, mail merge-nya. Sama konfirmasi ya. Kemudian ini yes saja, pilih yes. Nah, ada trouble ya, karena tadi alamatnya sudah berubah. Tadi kan alamatnya kan ya anggaplah satu rumah tadi ya, satu rumah. Tapi sekarang tadi barusan yang Excel sudah saya pindah sehingga jadi nggak ketemu gitu ya. Yang semulanya taunya alamatnya di situ kok nggak ada, dia sudah pindah. Jadi ini muncul kalau terjadi seperti itu ya. Jadi untuk kalau mengalami hal yang serupa, maka itu kemungkinan penyebabnya adalah filenya terpindah. Bisa juga nama filenya berubah, itu juga bisa. Ya, jadi pindah, alamatnya berubah, kepindah gitu, atau nama filenya berubah, itu juga pengaruh. Nah, kalau di OK, nah akan muncul semacam ini mau mencari lagi. Jadi mau mencari lagi di mana sih data yang hilang tadi, kayak gitu ya. Oke, ini nah aslinya kan di sini nih. Nah, ini aslinya di sini. Tapi kan sekarang sudah pindah. Itu kita bisa ke ini ya, kita ke new folder ini. Nah, ini. Kita tinggal kopikan aja tinggal kita kopikan. Ya, jadi tadi di bahan ini, kemudian new folder, kemudian ini. Kita klik yang atas ini di address bar-nya ini, kita Ctrl C, kita copy, kita paste ke sini. Nah, tapi hati-hati, ini filenya kan tetap ini ya, maka kita cukup sampai sini. Nah, oke, itu ya. Terus kalau sudah ini saya oke, coba. Nah, baru dia bisa muncul. Gitu ya. Jadi itu ya sedikit tips and trick ya mengenai pengelolaan dengan mail merge. Karena sekarang kan dua file. Dan dua file ini terkoneksi. Kalau satu ini hilang atau lepas atau tadi itu berpindah tempat atau nama filenya berubah, maka kita harus menyesuaikan lagi. Gitu ya. Oke, ini tadi coba ya kita lihat. Ya benar kok ini filenya. Nah, ini.
Preview, nah itu ya. Aduh, hujan deras di sini. Oke ya. Nah, oke, saya kira itu mengenai mail merge. Semoga apa namanya bisa membantu, bisa mempermudah pekerjaan kita apapun yang kita lakukan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.